Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Guru Ibu hebat, perkenalkan, saya Enisanti SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Watampone, Kabupaten Bone. Pada kali ini, saya membuat video aksi nyata pelatihan mandiri mengajar topik 11, yaitu Semangat Guru 2, Kompetensi Non-Teknis Kurikulum Merdeka. Tujuan pembuatan video yang pertama, sebagai aksi nyata pelatihan mandiri topik 11 seri Semangat Guru 2, Kompetensi Non-Teknis Kurikulum Merdeka. Yang kedua, untuk memberikan tips bagaimana berpikir kritis dan penyelesaian masalah atau problem solving. Berikut tips berpikir kritis dan penyelesaian masalah atau problem solving. Tips yang pertama, pertanyaan refleksi. Berikut ini adalah 3 hal yang harus diperhatikan sebelum guru menanyakan pertanyaan refleksi. Yang pertama, bimbinglah peserta didik agar mereka berani berbicara dulu. Yang kedua, kegiatan ini harus dilakukan secara rutin dan bertahap. Yang ketiga, lakukan kegiatan refleksi secara lisan. Berikut 4 pertanyaan refleksi. Pertanyaan refleksi yang pertama, apa yang saya pelajari? Mintalah peserta didik untuk bisa menyimpulkan materi yang telah dipelajari dalam 1-2 menit. Pertanyaan refleksi yang kedua, apa yang sudah saya mengerti? Mintalah peserta didik untuk menyebutkan atau menulis potongan-potongan informasi yang sudah dimengerti secara bergantian. Pertanyaan refleksi yang ketiga, apa yang belum saya mengerti? Mintalah peserta didik untuk menyampaikan apa mereka belum mengerti tentang topik pelajarannya. Dan pertanyaan refleksi yang keempat, bagaimana supaya saya mengerti? Pancinglah peserta didik untuk sadar bahwa ada kondisi ideal yang harus mereka capai. Contoh, dalam penelitian, peserta didik bisa mengikuti langkah-langkah metode penelitian dengan tepat. Berikutnya, tips 2, penyelesaian masalah atau problem solving. Yang pertama, terlebih dahulu kita harus merumuskan masalah. Yang kedua, menggagas alternatif solusi. Yang ketiga, menimbang alternatif solusi. Yang keempat, mengimplementasi solusi. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi solusi. Sekarang kita akan menjabarkan masing-masing dari tips tersebut. Yang pertama, merumuskan masalah. Memeriksa adanya jarak atau selisih antara kondisi nyata dengan kondisi ideal. Yang kedua, menggagas alternatif solusi. Menuliskan sebanyak mungkin solusi yang mungkin bisa digunakan dan jangan berpikir kritis pada tahap ini. Yang ketiga, menimbang alternatif solusi. Menimbang setiap gagasan berdasarkan kriteria yang sama dan menentukan kandidat solusi yang paling efektif dan efisien. Yang keempat, mengimplementasi solusi. Menyusun langkah-langkah praktik solusi dan menentukan alat-alat atau sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang kelima, yaitu mengevaluasi solusi. Di sini kita bisa memeriksa kriteria keberhasilan dengan berpikir kritis. Selanjutnya kita masuk ke tips yang ketiga, yaitu disiplin berpikir kritis. Yang pertama, pelan-pelan dan berefleksi. Reaksi ideal adalah selalu menunda dulu keputusan kita. Yang kedua,
terbuka terhadap sudut pandang lain. Suatu kejadian bisa dilihat dari banyak sudut pandang. Tips yang ketiga, mencari fakta dan bukti pendukung. Membedakan fakta dan opini. Fakta adalah informasi yang mencerminkan kenyataan, sedangkan opini adalah interpretasi terhadap fakta. Tips yang keempat, antisipasi terhadap berbagai dampak. Kenalilah dampak-dampak pada setiap keputusan. Tips yang ketiga untuk disiplin yaitu bertanggung jawab terhadap keputusan. Apapun keputusan, sikap, dan tindak lanjut terhadap informasi, kita akan perlu bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu guru hebat, demikian tips-tips dalam berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Sebagai penutup, izinkan saya membacakan kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin terdapat dari pendidikan. Sekian video aksi nyata saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.